Assalamualaikum Sobat Football United. Kali ini gue ingin ngobrol ringan update juga ya terkait dengan situasi penjaga gawang dari Manchester United yang menurut gue ini setelah Manchester United mendatangkan Mason Mount, nampaknya sektor penjaga gawang nih yang akan jadi fokus dan juga situasi yang sangat menarik untuk diikuti. Padahal kalau dirunut, ketika musim lalu ini ya mendekati selesai atau bahkan baru saja selesai, Manchester United diperkirakan atau dilihat dari situasinya, banyak yang mengatakan, media ya kan, pundit juga mengatakan kalau Manchester United striker nih akan mencari striker, fokus akan kepada striker. Tapi ternyata justru striker belum disentuh nih sampai dengan saat ini. Setelah Mason Mount ya berhasil didatangkan dari Chelsea, penjaga gawang. Kenapa situasi dengan David De Gea yang sebelumnya diperkirakan, diprediksi, bahkan diberitakan nyaris hampir menandatangani kontrak baru, tapi sampai dengan berakhirnya kontrak dari David De Gea sebelumnya, itu adalah sampai di hari Jumat atau akhir Juni, belum ada kesepakatan ini. Kendati pun demikian, dikabarkan kalau David De Gea yang melangsungkan pernikahan di weekend kemarin baru akan bertemu dengan pihak klub di pekan ini. Sementara kabar dari media yang terkait dengan backup atau rencana backup dari Manchester United mendatangkan Andre Onana ini terus bergulir. Kalau gue ambil dari Sky Sports ya, mengatakan kalau Manchester United ini akan memburu atau memproses Andre Onana dengan cepat ya. Bahkan Inter Milan ini mengharapkan official proposal atau proposal resmi dalam beberapa jam ke depan. Dan ini akan berupa 50 juta euro plus bonus. Di sisi lain ya, di kabar lain terkait dengan Andre Onana, Fabrizio Romano mengatakan kalau Manchester United target dari Manchester United Andre Onana ini terlalu mahal untuk Chelsea, di mana Chelsea ini mencari backup dari kiper Kepa. Dikabarkan juga kalau Manchester United dan juga Inter Milan ini setuju terkait dengan biaya Andre Onana. Pemain ini tidak ada masalah. Pemain ini setuju untuk bergabung dengan Manchester United. Sangat terbuka untuk bergabung dengan Manchester United. Akan ada pembicaraan di antara kedua klub di pekan-pekan ke depan. Nah, yang menarik selain Andre Onana, Andre Onana penjaga gawang luar biasa, sempat memperkuat timnas Kamerun sebelum dia mengundurkan diri kan ya dari tim nasionalnya. Gue ulangi, gue terpukau betul dengan penampilan Andre Onana di partai final Champions League. Luar biasa ketenangannya, fokusnya, luar biasa di partai terbesar di klub Eropa. Sehingga gue berpikir secara mental, secara teknis, dia ini merupakan pilihan yang bagus. Hanya saja konsekuensi dari Andre Onana, 50 juta, Manchester United sudah mendatangkan Mason Mount senilai 60 juta ya kan, lebih bahkan 60 juta pounds, berarti sekitar berapa tuh, 70-75 juta kan ya, euro. Sementara Andre Onana ada di angka 50 juta plus euro ya kan, 50 juta euro plus sorry. Ini kan angka tinggi. Manchester United ada financial fair play, lalu juga ada keterbatasan budget, sehingga striker ini akan menjadi dalam tanda kutip resiko. Mudah-mudahan tidak menjadi korban. Nah, selain Andre Onana, seperti gue kabarkan juga di video sebelumnya, Justin Bijlow, kiper dari Feyenoord ini ya, ini sudah didekati juga oleh Manchester United. Bahkan sudah ada pembicaraan langsung ya antara Manchester United dengan Feyenoord terkait dengan kiper Belanda, tim nasional Belanda. Terkait dengan Justin Bijlow, ini ada kabar dari Marcel van der Kraan dari Telegraph yang mengatakan kalau Andre Onana secara potensial ya, kemungkinannya ini akan seharga 60 juta euro. Dan menurut Marcel van der Kraan ini bisa jadi yang membuat Erik ten Hag harus melihat alternatif lain juga.
karena ada hubungannya dengan striker itu tadi ya yang akan diincar juga oleh Manchester United. Dan dikabarkan kalau kiper Feyenoord ini sekarang dilihat juga sebagai alternatif oleh Erik ten Hag, di mana harganya diperkirakan sepertiga dari 60 juta itu. Sepertiga berarti berapa? Hanya 20 juta euro saja ya. Feyenoord tapi ini menolak. Artinya di dalam pembicaraan ya, ini Feyenoord ini menolak untuk memberikan harga terkait dengan Justin Bijlow. Wow, ternyata Feyenoord juga memiliki taktik ya. Mereka tidak ingin memberikan harga terhadap Justin Bijlow dan mereka menunggu angka berapa yang akan diajukan oleh Manchester United. Sudah ada kontak antara kedua klub di level manajemen. Tapi ini juga mengindikasikan kalau skenario lain juga mungkin saja terjadi terkait dengan perburuan penjaga gawang dari Manchester United. Erik ten Hag dan juga Manchester United ini dikabarkan ya, Marcel van der Kraan menulis kalau seperti bermain catur nih di beberapa kiper. Kevin Trapp dari Eintracht Frankfurt ini juga dikabarkan sebagai pilihan yang sangat serius. Dan tentu saja klub juga sudah mengikuti Diogo Costa dari lama ya. Tapi seperti Andre Onana, dia ini akan berharga ya. Artinya Diogo Costa ini 60 juta euro. Bahkan menurut gua bisa jadi lebih ya dari 60 juta euro. Wow, berarti memang apa ya? Ini situasinya rumit karena ada keterkaitan satu dengan yang lain. Dan informasi lain tentang Justin Bijlow dari sisi personal dari sang pemain sendiri, Justin Bijlow ini tidak ada masalah ya untuk pindah ke Manchester United. Ya tentu saja pindah dari Eredivisie, dari Feyenoord ke Premier League ke Manchester United ini kan merupakan batu loncatan yang sangat besar bagi banyak karir persepak bola, termasuk juga Justin Bijlow. Sebelumnya dari Football International, Feyenoord ini mengatakan ke Manchester United kalau Justin Bijlow ini tidak untuk dijual. Oke, jadi situasinya adalah demikian. Kalau gua melihat ya bagaimana tadi dikabarkan oleh Football International kalau Feyenoord tidak tidak ingin menjual Justin Bijlow, tapi Marcel van der Kraan dari Telegraph ini juga jurnalis yang kredibel mengabarkan pemberitaan-pemberitaan terkait dengan sepak bola khususnya di Belanda mengatakan kalau Feyenoord ini sedang menunggu tawaran dari Manchester United angkanya berapa. Dan musim ini seperti juga musim lalu, menurut gua Feyenoord menjadi juara Eredivisie musim lalu, dan musim lalu juga itu banyak melepas pemain. Dan menurut gua ini akan berulang sih sebenarnya di musim ini. Mereka sudah melepas Orkun Kokcu ke Benfica ya dengan harga sekitar 30 juta. Gua berpikir Justin Bijlow harganya akan di bawah situ. Dan kalau melihat, dan gue juga di sini fans atau mendukung Feyenoord, gue mengikuti klub ini. Artinya kalau Manchester United mengajukan penawaran senilai 20 juta ya, dalam tanda kutip hanya 20 juta atau 20 juta saja untuk Justin Bijlow, menurut gue akan diterima sih. Karena Feyenoord ini bukan tipe yang klub yang begini, mereka juga menghasilkan uang dana dari menjual pemain tentu saja, tapi mereka tidak yang seperti Ajax ya berani memasang harga tinggi. Buat mereka harga 20 juta saja itu sudah termasuk tinggi. Ketika Tyrell Malacia ke Manchester United musim lalu tuh harganya sekitar 17 jutaan kalau tidak salah ya. Dan gue juga mengingat musim lalu Justin Bijlow ini sempat cedera cukup lama. Dia ada permasalahan di pergelangan tangan ya. Absen sekitar 9 pertandingan. Dan penggantinya pada saat itu, Wellenreuther, kiper Jerman ini tampil cukup bagus. Tapi statusnya sebagai pemain pinjaman. Dan Wellenreuther ini dipermanenkan oleh Feyenoord musim ini. Sehingga gue berpikir dengan kapasitas Wellenreuther yang juga bagus ya,
bukan tidak mungkin Feyenoord juga memang ancang-ancang kalau seandainya Justin Bijlow lepas. Salah satu kekhawatiran Justin Bijlow yang disebut injury prone atau sering cedera, kalau dari sepengamatan gue ya, memang dia ini yang paling lama adalah cedera yang kemarin ya, pergelangan tangan sekitar 9 pertandingan dia tidak dia absen. Tapi setelah dia kembali, itu dia kembali dengan cepat, dan beberapa cedera lain kalau mungkin Sobat Football United lihat di Transfermarkt, menurut gue bukan cedera yang panjang ya, artinya gue juga melihat dia bukan pemain yang gampang cedera, hanya gangguan-gangguan yang membuat dia absen mungkin 1 pertandingan seperti itu saja, tidak dalam jangka waktu yang panjang. Dan mungkin itu juga kaitannya dengan ya tim medis dan lain-lain, dan gue percaya levelnya Manchester United ini di atas dari Feyenoord menurut gue ya dengan amatiran, sehingga mungkin hal tersebut bisa lebih dikurangin. Nah, terkait dengan penjaga gawang, menurut gue melihat dari apa situasi pergerakan saat ini, peran dari David De Gea ini sangat besar. Dia ini memainkan faktor kunci di pergerakan Manchester United mendatangkan penjaga gawang. Seperti gue katakan, kalau seandainya David De Gea cabut, menurut gue Manchester United akan bergerak mendatangkan Andre Onana. Tapi seandainya kalau David De Gea stay, besar kemungkinan Manchester United akan beralih ke Justin Bijlow. Dan seperti yang gue harapkan ya, sebenarnya ini skenario yang gue inginkan, walaupun yang gue perkirakan tidak demikian. Kita lihat saja yang betul yang mana. Di sisi lain gue juga melihat Feyenoord ini sebenarnya terbuka untuk menjual Justin Bijlow. Hanya saja mereka ingin, dalam tanda kutip mereka juga punya taktik, mereka juga punya strategi. Justin Bijlow ini pemain yang sangat vital bagi mereka ya. Tapi sekali lagi, Feyenoord ini bukan tim yang atau klub yang akan berusaha untuk menahan pemainnya supaya tidak pergi dan lain-lain. Mungkin daya menahan pemainnya itu masih lebih besar Ajax dibanding dengan Feyenoord. Kenapa? Feyenoord ini memang dia dalam menggerakkan klub operasionalnya, menjual pemain itu merupakan faktor yang penting. Dan ini terjadi setiap musimnya. Sehingga menurut gua, kalau Manchester United datang ke Rotterdam dengan penawaran yang menurut gua oke, gue yakin akan dilepas sih Justin Bijlow. Mungkin sekitar harga 20 jutaan itu sudah bisa. Menurut gua sih ya, ringan amatiran. Tapi sekali lagi gue ulangin, ini sebenarnya Feyenoord terbuka untuk menjual Justin Bijlow. Justin Bijlow secara personal juga tidak ada masalah bergabung dengan Erik ten Hag. Erik ten Hag tentu saja ya sudah pernah mengamati Justin Bijlow, dan karena dia juga punya relasi jaringannya dia juga sangat kuat, sangat erat, sangat kental dengan Eredivisie, sehingga mendapatkan data-data dari pemain yang pernah memperkuat tim di Eredivisie seperti itu menurut gue jauh lebih mudah begitu ya. Dan menurut gue tuh juga faktor penting, tidak hanya soal teknis saja tapi juga non teknis. Menurut gue sih demikian ya. Kurang lebih demikian, itu tadi update-update terkait dengan situasi penjaga gawang dari Manchester United. Ini menarik nih karena Andre Onana dikabarkan oleh banyak media akan segera dilakukan penawaran juga ya Manchester United, tapi di sisi lain Manchester United juga sudah melakukan pembicaraan secara langsung dengan Feyenoord. Dan menurut gua faktor kuncinya tetap ada di David De Gea. Kurang lebih demikian update ringan amatiran ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.